Pada part ke-116 diambil dari light novel bab 278 sampai dengan 279, Finn Blanche kontraktor Dewa Pandai Besi. Wow! Finn terkejut. Dia melihat sekeliling. Tapi tidak peduli seberapa keras dia memandang, asal-muasal suara misterius yang menggelegar itu pasti ada di dalam kepalanya. Apa yang kamu lakukan, Finn Blanche? Segera lepaskan. Suara menuntut itu datang dari Dewa Pandai Besi. Dalam kehidupan jin sebelumnya, Finn berkomunikasi dengan Dewa Pandai Besi untuk pertama kalinya setelah sekitar 5 tahun. Kunjungan jin mengubah sejarah di sekitarnya. Memang bukan hanya Finn Blanche yang bisa mendengar suaranya. Ambil Bradamante, tunggu sebentar. Kenapa aku juga mendengar suara Dewa Pandai Besi? Dalam kebanyakan kasus, sangat jarang mendengar suara dewa kecuali jika salah satu kontraktornya. Pengecualiannya adalah doa yang cukup kuat untuk menggerakkan para dewa atau inkarnasi dewa melalui medium. Jin telah mengalami anomali serupa di Pulau Bluebird yang ke-32. Mungkin itu karena Bradamante berhubungan dengan Dewa Pandai Besi, sama seperti Sigmund dengan Gram. Jin merenung. Sementara itu, Finn tidak tahu apa yang terjadi. Dia melihat sekeliling beberapa kali untuk memeriksa asal suara tersebut. Dia menyimpulkan bahwa itu hanya halusinasi dan memutuskan untuk mengabaikan suara itu dan berterima kasih pada jin. Jadi, terima kasih. Tuan, saya telah terselamatkan berkat Anda. Sepertinya Anda datang ke sini hanya untuk menyelamatkan saya. Jika Anda bisa memberitahu saya nama Anda. Siapa? Finn hendak menundukkan kepalanya ketika dia tiba-tiba mengeluarkan suara aneh dan mundur selangkah. Apa yang terjadi? Hancurkan dia. Finn Blanche. Gunakan pedang ini. Energi yang dipancarkannya sangat meresahkan. Keterkejutan Finn disebabkan oleh pedang yang terbentuk di tangannya. Potongan logam hitam muncul entah dari mana dan berputar di sekitar Finn. Mata Jin juga berkilau karena intrik. Apakah logam itu berubah menjadi pedang? Jin pernah mengalami hal serupa dengan pemimpin Kinselo. Dia juga telah menunjukkan kemampuan mengendalikan logam untuk membuat pedang dan gerbang di Oterium kuno, seperti yang dilakukan Finn sekarang. Aku akan meminjamkanmu kekuatan suciku. Taklukkan orang itu dan ambil Bradamante. Finn Blanche, aku tahu kamu terkejut, tapi sebenarnya kamu adalah kontraktorku. Kamu selalu begitu, sejak kelahiranmu. Akulah Dewa Pandai Besi dan milikmu leluhur. Jika Anda mendengarkan apa yang saya katakan sekarang, saya berjanji untuk melatih Anda mulai sekarang. Dewa Pandai Besi sama sekali tidak menyadari bahwa jin dapat mendengar suaranya. Sementara itu, Finn sangat khawatir jin juga bisa mendengar suara itu, dan itu membuatnya gila. Jin tidak bereaksi secara nyata, jadi dia tidak tahu apa yang dia pahami, jika ada. Tuanku, izinkan saya menjelaskannya sebelum Anda salah paham. Saya tidak tahu suara apa itu, dan saya hanya bersyukur Anda menyelamatkan saya. Tapi mengapa pedang tiba-tiba terbentuk di tangan saya, dan... Aarg! Sial! Finn mengacungkan pedangnya. Itu bukan sekedar ancaman. Itu jelas bermaksud untuk memotong tubuh jin menjadi dua, dimulai dari bagian atas kepalanya. Faktanya, bilahnya bahkan memiliki aura di sekitarnya. Jin sedikit menyingkir untuk menghindari serangan itu. Finn, apa yang kamu lakukan? Aku memberimu kekuatan, dan aku bahkan mendemonstrasikannya. Pergi dan serang dia. Aku akan terus membantumu. Dilihat dari gerakannya, dia mungkin ahli pedang. Jelas sekali, serangan itu bukan atas kemauan Finn. Dewa Pandai Besi dengan paksa menggerakkan tubuhnya. Tuanku, apakah Anda juga mendengar suara ini? Ini bukan perbuatan saya. Ada sesuatu yang mengendalikan tubuh saya di luar keinginan saya. Finn berteriak, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Orang itu tidak bisa mendengar suaraku. Dengarkan aku ya. Finn, aku harus mendapatkan kembali mahakaryaku. Keluar dari tubuhku, roh jahat. Jin merasa seperti sedang menonton monolog yang tidak masuk akal. Terlepas dari kekonyolannya, ada banyak detail menarik dari apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa Pandai Besi. Dewa Pandai Besi mengatakan bahwa Bradamante adalah mahakaryanya dan diklaim sebagai nenek moyang Finn, seolah-olah dia tidak lain adalah Pichon Minche. Terlebih lagi, dia juga bisa menyulap logam seperti pemimpin Kinselo. Jin merasa perlu untuk berbicara dengan Dewa Pandai Besi yang sebenarnya. Finn Blanche. Tuanku, saya mohon maaf, Tuan. Saya tidak tahu kenapa ada roh gila yang merasuki saya saat ini. Saya mengerti bahwa Anda tidak menyerang saya atas kemauan Anda sendiri. Itu pasti perbuatan roh jahat yang mengaku sebagai Dewa Pandai Besi. Tampaknya putus asa untuk menguasai Bradamante. Air mata menggenang di mata Finn saat dia dengan penuh semangat mengangguk pada kata-kata Jin. Anda benar, Tuan. Sementara itu, Dewa Pandai Besi terkejut.
Dia berbicara sebagai tanggapan. Apa katamu, bocah? Maksudmu kau bisa mendengarku? Dewa ini menghina manusia dan bahkan mengayunkan pedang ke arah orang asing yang baru saja menyelamatkan kontraktornya sendiri. Pada titik ini, Jin tidak merasa perlu untuk menunjukkan rasa hormat padanya, apakah dia dewa atau bukan. Aku bisa mendengarmu dengan keras dan jelas, roh jahat. Oh, menarik sekali. Jadi, kamu bisa mendengarku. Tapi manusia tercela, beraninya kamu menyebutku roh jahat. Aku adalah dewa pandai besi yang hebat, Pichon Minche. Namun diketahui bahwa Dewa Pandai Besi adalah Growler, bukan Pichon Minche. Dewa Pandai Besi bukanlah Pichon Minche. Itu adalah Growler. Hah? Growler, tentu saja. Ada suatu masa ketika orang seperti itu dulunya adalah Dewa Pandai Besi. Tapi aku, Pichon Minche, adalah pandai besi yang unggul, belum lagi Growler sudah mati. Tentu saja, hanya orang malang sepertimu akan mengabaikan kisah-kisah besar para dewa. Omong kosong. Dari mana kamu mendapatkan Bradamante? Pertama, berikan padaku. Jika kamu mendapatkannya, aku akan mengabaikan kekasaranmu dan membunuhmu tanpa menderita. Pada titik ini, tubuh Finn sepenuhnya berada di bawah kendali Pichon, dan kesadaran Finn disingkirkan. Ada cahaya redup yang memancar dari bagian putih matanya yang kosong, dan ada niat membunuh di tangan yang memegang pedang. Tapi itu bukanlah personifikasi lengkap seperti yang digunakan Peitel pada tubuh Yulian di Kepulauan Bluebird. Pichon belum mengumpulkan cukup energi ilahi untuk mengungkapkan dirinya sepenuhnya. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah merasuki tubuh kontraktornya dengan paksa. Tapi baik Jin maupun Dewa Pemula Pichon tidak mengetahui fakta ini. Hei, Pichon Minche. Kamu terus mengatakan sesuatu tentang membunuhku dan semacamnya. Apa kamu yakin bisa memenuhi kata-kata itu? Apakah kamu mengira aku sedang memujimu ketika aku mengatakan bahwa kamu adalah pendekar pedang yang hebat? Jin terkekeh. Dan sepertinya aku sudah terlibat dua pertarungan memperebutkan Bradamante segera setelah aku kembali ke klan. Alih-alih mengungkapkan fakta bahwa dia adalah seorang Rankandel, Jin membiarkan Bradamante jatuh ke tanah. Ambillah. Jika kamu bisa. Dasar bocah kurang ajar. Steel berkumpul di sekitar Pichon, yang segera berdiri dalam satu lompatan. Pertama pedang, lalu baju besi, dan bahkan perisai. Baja langsung terbentuk menjadi perlengkapan perang, dan Jin mengamati skill itu dengan konsentrasi tinggi. Dia belum pernah mendengar apapun tentang Dewa Pandai Besi yang memiliki kekuatan seperti itu. Ini terlalu mirip dengan kemampuan pemimpin Kinselo. Namun dia menyadari bahwa ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Pemimpin Kinselo jelas lebih ahli. Senjata yang dibentuk oleh baja Pichon agak kasar, namun pedang dan gerbang yang dibentuk oleh pemimpin Kinselo memiliki kesempurnaan yang misterius. Apakah pemimpin Kinselo menyerap kekuatan Growler, yang dulunya adalah Dewa Pandai Besi? Atau mungkin dia sendiri yang menyerap Growler, seperti yang bisa dilakukan oleh batu Dewa Iblis? Dengan melakukan itu, dia meninggalkan lowongan untuk Dewa Pandai Besi, yang diisi oleh Pichon Minche, yang menjadi dewa. Ide itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Bagaimanapun, Pichon Minche jelas bukan ancaman dalam pertempuran. Keterampilan bertarung Pichon cukup biasa-biasa saja, dan masih menjadi misteri apa yang membuatnya begitu berani. Bam! Jin menghindari pedangnya dan menyerang Pichon. Perisai itu hancur hanya dengan satu pukulan. Pichon akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Itu bukan karena pukulan ringan Jin menghancurkan perisainya. Juga bukan karena tinju Jin menembus armor dan sepertinya masih akan masuk lagi. Apakah itu energi bayangan? Itu adalah energi gelap yang mengelilingi kepalan tangan Jin. Dalam benak Pichon, memiliki shadow energy berarti siapapun yang menggunakannya berhak memiliki Bradamante. Tunggu. Ada kesalahan. Anda adalah kontraktor Solderet. Jin terdiam sejenak saat mendengar nama Solderet, tapi dia memutuskan untuk berpura-pura belum mendengarnya saat ini. Dia tahu dia tidak akan puas sampai dia mendaratkan pukulan lagi. Pichon menerima pukulan langsung ke rahangnya dan berguling 4 kali di tanah. Apa katamu? Pichon segera bangkit dan meneriaki pertanyaan Jin. Sialan! Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal bahwa kamu adalah kontraktor Solderet? Apakah kamu memberiku kesempatan untuk berbicara? Dan apa pentingnya hal itu? Jika aku tidak memberimu kesempatan untuk berbicara, kamu seharusnya menyatakannya sendiri. Meskipun Pichon berteriak keras, ada nada sambutan dalam suaranya. Jin merasakan keadaan telah sepenuhnya menguntungkannya setelah sedikit unjuk kekuatan di balik bayang-bayang. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf. Jika kamu melakukannya, aku akan melupakan kekasaranmu. Pichon mengerutkan kening. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Maafkan aku. Awalnya,
Aku hanya merasakan energi aneh dalam dirimu, jadi tidak terlintas dalam pikiranku bahwa kamu bisa menjadi kontraktor solderet. Sungguh mengejutkan. Kupikir mulutmu akan berbusa dan mengutukku lagi. Ngomong-ngomong, energi aneh macam apa yang kamu bicarakan? Pichon menunjuk ke Sigmund, tergantung di pinggang Jin. Sepertinya dia bingung dengan pedang kecil beracun di sana. Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi sepertinya dia telah menikam banyak dewa dan bahkan menyegel energi suci di dalamnya. Mungkin itu sebabnya saya merasa sangat gelisah begitu melihatnya. Yang dirasakan Pichon saat melihat Jin adalah nalurinya sebagai dewa. Karena Pichon telah menjadi dewa beberapa tahun yang lalu, dia tidak menyadari pertempuran legenda melawan para dewa yang terjadi 5.000 tahun yang lalu. Dia sangat terganggu oleh energi Sigmund, yang merupakan pembunuh dewa dan kekuatan tersegel dari dewa. Dan karena Jin memiliki Bradamante bersama Sigmund, Pichon sangat ingin mendapatkan kembali Bradamante, apapun yang terjadi. Keheningan singkat terjadi setelahnya. Siapa namamu? Aku yakin kamu pasti seorang Rankandel dan keturunan Temar. Saya Jin Rankandel. Baiklah, Jin Rankandel. 1000 tahun yang lalu, Solderet menyegelku untuk menjadi dewa dan memberitahuku. Apakah posisi dewa pandai besi itu kosong seperti yang diasumsikan Jin atau tidak? Dan selain keterampilan Pichon Minche sebagai dewa pandai besi, mustahil bagi manusia seperti Pichon untuk diberikan status dewa. Oleh karena itu, Solderet menggunakan kekuatan dan posisinya untuk menjadikannya dewa. Bahwa aku harus memberitahu kontraktor bayangan untuk datang kepadaku bersama Bradamante atau Balisade dari tempat Temar dimakamkan. Dan dia menambahkan bahwa aku harus memperkuat bilah pedang mereka. Nenek moyang yang tragis dan patriark pertama klan Rankandel, yang tidak pernah dimakamkan di ruang bawah tanah. Seseorang yang kehadirannya dalam Fata Morgana dapat menaklukkan seluruh gurun besar mitra. Di mana Temar pertama kali dimakamkan? Setidaknya ada 2 detail penting dalam kalimat singkat ini. Bahwa makam Temar pasti ada di suatu tempat, dan makamnya telah dipindahkan, setidaknya 1 kali. Jin hanya bertindak berdasarkan informasi dari masa lalunya untuk memenangkan hati Fin Blanche sebelum orang lain, tapi sekarang dia akan mendengar cerita rahasia yang tidak terduga. Setelah dia hidup kembali, hanya ada 2 orang yang merasa bersaing dengan Jin. Ayahnya, Chiron Rankandel, dan leluhurnya, Temar Rankandel. Jin berkata pada dirinya sendiri secara abstrak bahwa dia akan berkembang melampaui keduanya di Storm Castle, dan dengan pertumbuhannya, ide tersebut menjadi tujuan yang jelas. Itu sebabnya dia selalu penasaran dengan cerita masa mudanya. Berbeda dengan dia, kedua sosok transenden itu mencapai puncak penguasaan hanya dengan 1 kesempatan dalam hidup mereka. Apakah Solderet benar-benar memberi perintah? Jin menjadi tenang dan memutuskan untuk mendengarkan Pichon. Perintah? Ya, Solderetlah yang menyegelku sebagai dewa, tapi kami selalu berteman dan sederajat, bahkan ketika aku masih manusia. Faktanya, aku memilih kehidupan abadi yang membosankan ini demi Solderet. Persahabatan dengan manusia adalah bagian dari karakter khas Solderet. Kebanyakan dewa mempunyai hubungan yang sangat hierarkis dengan manusia, kecuali dewa dari kelas yang dipertanyakan seperti Olmango, dewa kerang. Itu sebabnya Murakan sering menyebut Solderet sebagai orang ini atau orang itu, meskipun dia adalah ciptaannya, Misha tidak perlu disuruh untuk menunjukkan rasa hormat. Demikian pula, Jin juga mengobrol santai dengannya di kehidupan sebelumnya. Memang benar aku salah mengira kamu pada awalnya. Izinkan aku meminta maaf sekali lagi, tapi aku harap, paling tidak, kamu menganggapku sebagai teman dewamu. Dia mengatakannya dengan sopan, tapi sepertinya Pichon membenci cara Jin berbicara kepadanya dengan nada merendahkan. Saya mengerti. Demikian pula, saya minta maaf karena telah melakukan kekerasan terhadap Anda. Dia adalah seorang pandai besi legendaris yang sekarang menjadi dewa. Apalagi dia adalah orang yang akan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan. Mengingat posisinya, tidak terlalu sulit menenangkan Pichon untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Baiklah, terima kasih untuk itu. Tapi bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Aku tidak tahu kamu ada di sini. Aku hanya ingin melihat Fin Blanche, tapi aku tidak sengaja bertemu denganmu. Oh, hanya kebetulan? Sungguh misterius. Solderet, orang itu. Dia pasti sudah melihat sesuatu ribuan tahun sebelum orang lain. Jin tidak setuju dengan Pichon, tapi dia tetap mengangguk. Jika Solderet begitu maha tahu sehingga dia bisa melihat nasib seseorang 1000 tahun ke depan, dia tidak perlu mati sia-sia, hanya untuk hidup kembali. Tentu saja, fakta bahwa Jin tidak menganggap Solderet maha tahu tidak berarti dia kurang menghormatinya. Hampir 20 tahun telah berlalu sejak dia terakhir kali mendengar suara doanya sebagai kontraktor,
tapi Jin masih merasa sangat berterima kasih kepada Solderet. Sejujurnya, sulit bagiku untuk memahami bagaimana kamu menjadi dewa pandai besi setelah kematian Growler, Pichon. Saya mengerti mengapa Anda mungkin merasa seperti itu. Memang benar, Fin Blanche diculik dan dalam bahaya kematian beberapa saat yang lalu. Melihat bagaimana kamu bermanifestasi dalam tubuhnya, menurutku kamu bisa dengan mudah menaklukkan mereka sendiri. Tapi kenapa kamu membiarkan itu terjadi? Tidak banyak makhluk di dunia yang mengetahui bahwa Dewa Pandai Besi telah mati. Aku memutuskan untuk tidak mengungkapkan kekuatanku sebelum bertemu denganmu karena hal itu dapat menjadikanku target musuh Solderet. Jadi, apakah itu berarti kamu berniat hidup bersembunyi sampai aku muncul? Kau benar. Aku harus bersembunyi dengan segala cara karena aku tahu apa yang dilakukan para Zipley gila itu terhadap makam Temar. Dan apakah para bandit itu menyakiti Fin Blanche? Aku tidak akan melakukan apapun, bahkan jika Fin meninggal. Jadi, apakah dia ditemukan begitu saja oleh musuhku ketika Jin berusia 24 tahun, karena mereka sudah memiliki kompas saat itu? Atau mungkin Pichon mengingkari janjinya dengan Solderet karena alasan yang tidak diketahui? Jin hanya mengangguk. Saya tidak suka melihat keturunan saya menjalani kehidupan yang menyedihkan, dan sejak menjadi dewa, saya hanya membuat kontrak dengan keturunan langsung saya. Tapi saya tidak punya pilihan jika ingin memenuhi janji yang saya buat kepada Solderet. Tunggu, apakah itu berarti keturunanmu tidak pernah menikmati keuntungan sebagai kontraktor selama ini? Semua karena aku? Bisa dibilang begitu. Rasanya seperti ada yang memukul hati Jin dengan batu. Keturunan langsung Pichon akan menjalani kehidupan yang sejahtera berkat dukungan dari Guild Pandai Besi Mince, bahkan jika mereka sendiri tidak memiliki bakat. Namun Pichonlah yang sengaja menyembunyikan keturunan langsung pertamanya, putri dan putranya, sesaat sebelum menjadi dewa. Sejak itu, keturunannya menjalani hidup tanpa hak istimewa yang layak mereka dapatkan demi seorang anak laki-laki bernama Jin, yang tidak pernah mereka kenal dan tidak akan pernah mereka kenal sepanjang hidup mereka. Beberapa dari mereka menjalani kehidupan yang cukup nyaman sebagai pemimpin milisi yang melindungi para pedagang, namun sebagian besar harus menanggung kenyataan menyedihkan seperti Fin Blanche. Dan tidak satupun dari mereka menyadari potensinya sebagai pandai besi. Pichon sengaja memblokir potensi mereka agar tidak menjadi sasaran. Apakah mereka semua dikorbankan hanya demi aku? Semua karena keputusan Solderet dan Pichon. Tiba-tiba, dia teringat pengalamannya di Kolon. Aku sudah menunggu orang yang akan mengambil ini. Bocah itu, kontraktor 1000 tahun yang disebutkan oleh Solderet. Demikian yang dikatakan Klam melalui manifestasinya di Raosa. Saat itu, Jin mengira dia telah mengakhiri tragedi kaum Kolon. Tapi itu tidak benar. Sama seperti keturunan Pichon Mince, mereka dikorbankan demi Jin tanpa sepengetahuan mereka. Itu terlalu ekstrim. Tidak adil dan brutal. Jin terlalu berempati dengan hal itu karena dia juga telah berjuang melewati masa tanpa harapan tanpa menyadari bahwa dia telah berada di bawah kutukan. Pichon membaca pikiran Jin dan melanjutkan. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi Anda harus tahu bahwa itulah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kenapa kamu harus mengorbankan keturunanmu sendiri untukku, pikir Jin. Dia tidak pernah meminta atau menginginkan hal seperti itu. Jin tahu betul bahwa mengatakan hal itu tidak akan mengubah apapun bagi keturunan Pichon yang telah meninggal, maupun bagi dirinya sendiri. Itu hanya akan menjadi keluhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang sudah dilakukan. Jin terpaksa mengambil posisi. Sebuah posisi yang membuatnya memikul beban tanggung jawab atas tak terhitung banyaknya orang yang dikorbankan untuknya, semuanya tanpa disadari. Dan yang terpenting, dia harus memberikan hasil. Terlepas dari apa yang dimaksudkan Solderet untuknya, Jin harus melakukan apa yang dia yakini benar. Penghancuran klan Zipley jelas merupakan bagian dari keyakinannya, dan sekarang tujuan lain telah ditambahkan ke dalam daftar. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain berkorban demi dirinya. Tentu saja, mustahil baginya untuk menanggung beban dunia sendirian, tapi dia ingin menghindari memaksakan keadaan yang tidak masuk akal seperti itu pada orang lain jika dia bisa membantu. Ada banyak sekali elemen yang terlibat, tapi yang paling penting dari semuanya adalah kekuatan yang luar biasa. Dia membutuhkan banyak kekuatan, agar tidak ada yang berani mengorbankan dirinya demi dia. Kedua, dia membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk mendukungnya. Dan keduanya bisa didapatkan jika dia mencapai puncak klan Rankandel. Gagasan ini semakin mengobarkan hasratnya yang membara untuk merebut tahta Patriark. Tolong, jangan halangi saya untuk mendukung Fin Blanche, dan itu juga berlaku untuk keturunannya. Saya mengerti. Satu hal lagi, terima kasih atas pengorbananmu.
Bukan hanya keturunan Pichon yang menderita. Rasa bersalah karena tidak bisa membantu keturunannya akan menyiksa Pichon Minche lebih dari siapapun. Mungkin bukan itu masalahnya, ketika dia tiba-tiba meneriaki Finn untuk mencuri Bradamante dari Jin. Dia bahkan menyebutkan sesuatu tentang komitmen untuk melatihnya juga. Bagaimanapun, Pichon sepertinya tersentuh oleh kata-kata Jin. Air mata mulai mengalir di matanya yang masih kosong. Solderet, sepertinya kontraktor terbarumu tidak memiliki karakter yang buruk. Aku tidak keberatan mengasah pedangnya dengan sekuat tenaga. Aku ingin bertanya sebelumnya, apa maksudmu dengan mengasah Bradamante? Dan juga, beritahu aku apa arti makam leluhur Temar bagiku. Pertama-tama, saya yakin kamu mengetahui bahwa Bradamante adalah eksperimen yang saya lakukan untuk menciptakan Balisada. Meski begitu, bahkan kalian para Rankandel dan orang-orang di dunia tampaknya menganggapnya sebagai pedang legendaris yang hanya berada sedikit di bawah Balisada. Bradamante dan Balisada, itu adalah Solderet yang meminta pembuatan pedang kembar. Sebagai dewa pedang dan bayangan, menurutnya kontraktornya, Temar Rankandel, membutuhkan pedang khusus. Meskipun Balisada adalah produk jadi, Bradamante masih memiliki banyak masalah, setidaknya menurut standar Pichon Minche. Meskipun itu hanya percobaan, itu tetap merupakan pedang yang luar biasa karena mewakili kemampuan terbaikku saat itu. Pedang ini menciptakan kekuatan hampir 60% Balisada dengan serangan berbasis bayangan, dan tidak pernah patah karena itu adalah ditempa dengan baja kuno. Pichon memuji Bradamante selama beberapa waktu, seperti seorang ayah yang penuh kasih memamerkan anak-anaknya. Dia adalah seorang pandai besi sejati, dan jauh melampaui orang biasa, bahkan di masa manusianya. Dia lebih menyukai senjata dan mahakarya legendaris yang dia ciptakan daripada anak-anaknya sendiri. Bradamante berada di urutan ketiga dalam daftar karya hebatnya, jadi tentu saja, dia tidak bisa berhenti membicarakannya. Tetapi kelemahan terbesar Bradamante adalah ia tidak mampu melindungi penggunanya. Melindungi? Tapi itu bukan baju besi. Saya telah menempa armor yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup saya. Tapi saya belum pernah melihat armor yang lebih baik dari yang dibentuk oleh Shadow Energy. Itu sebabnya saya merancang sebuah fungsi di Balisada di mana seseorang dapat membentuk armor dengan memasukkan Shadow Energy mereka ke dalamnya. Pichon ingin menambahkan fungsi yang sama ke Bradamante. Salah satu alasan utama dia menerima gagasan Solderet untuk mengubahnya menjadi dewa adalah keinginannya, sebagai pandai besi, untuk mengubah karya agungnya yang belum lengkap menjadi karya jadi. Jadi, berikan aku Bradamante. Aku akan menempanya kembali dan mengembalikannya padamu. Jin rela menyerahkan Bradamante. Pichon merasa diliputi emosi dan gemetar saat menerimanya. Saya akhirnya bisa mendapatkan kembali bayi saya. Itu akan makan waktu berapa lama? Tentu saja, Jin tidak terlalu senang melihatnya lebih mencintai suatu benda daripada keluarganya sendiri. Namun para master dan jenius transenden yang mencapai puncak keahlian mereka seringkali sangat aneh dan agak aneh, jadi itu bukanlah pemandangan yang aneh untuk dilihat. Ini akan memakan waktu setidaknya 6 bulan, dan kamu juga perlu memperoleh daftar bahan yang panjang. Saya mengerti. Dan salah satunya perlu diambil dari tempat Temar dikuburkan. Dengan mengatakan bahwa Temar, awalnya dikuburkan, itu menyiratkan bahwa makam tersebut telah dipindahkan, dan hal ini tidak akan terjadi kecuali seseorang menyerang dan menjarah makam tersebut. Anda juga menyebutkan bahwa Ziples melakukan sesuatu terhadap makam tersebut. Apakah itu berarti apa masih ada yang perlu diambil? Pichon tersenyum. Tentu saja ada. Surat wasiat para ksatria agung. Di dalam sana, kamu akan menghadapi orang-orang yang pernah dipercaya oleh Temar.